Organisasi Kesehatan Dunia telah menetapkan kasus monkeypox di Afrika sebagai keadaan darurat kesehatan global karena jumlah kasus di tahun 2024 telah melebihi tahun sebelumnya, yaitu 2023. Keputusan ini membuat Indonesia semakin waspada terhadap penyakit cacar monyet tersebut. Meskipun belum ada peningkatan kasus yang signifikan di Indonesia, tetapi tetap perlu mewaspadai gejala penyakit ini untuk mencegah penularan. Salah satu ciri khas dari monkeypox adalah adanya pembesaran kelenjar getah bening. Namun, beberapa gejala lainnya seringkali mirip dengan cacar air atau campak. Lalu, apa yang membedakan gejala penyakit cacar monyet dengan cacar air biasa atau campak? Berikut penjelasannya berdasarkan informasi resmi dari Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Penderita cacar air biasanya mengalami demam hingga 39 derajat Celcius dengan munculnya ruam di hari pertama atau kedua setelah terinfeksi. Ruam tersebut awalnya berupa makula, papula, veskel, pustul, dan akhirnya berubah menjadi pustul dan krusta. Ciri khas dari cacar air adalah ruam yang sangat gatal, namun penyakit ini jarang menyebabkan kematian. Sementara itu, kemungkinan kematian akibat monkeypox berkisar antara 3-6%. Demam dan ruam juga merupakan gejala umum dari campak. Biasanya penderita campak mengalami demam tinggi hingga mencapai 40,5 derajat Celcius dengan munculnya ruam setelah hari kedua hingga keempat. Ruam dapat muncul di bagian kepala dan menyebar ke tangan dan kaki. Ciri khas dari campak adalah adanya bercak putih di area mulut yang disebut dengan Koplik spots. Risiko kematian akibat campak bergantung pada kondisi masing-masing penderita. Perlu diingat bahwa ruam pada kulit juga dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, skabies, sifilis, atau alergi terhadap obat-obatan. Oleh karena itu, penting untuk memeriksakan diri ke dokter jika mengalami gejala yang mencurigakan. Mengurangi kadar gula dalam nasi putih dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat membantu menurunkan indeks glikemik nasi dan mengurangi dampaknya terhadap kadar gula darah. Nasi putih sendiri merupakan makanan pokok yang banyak dikonsumsi di Indonesia. Namun, nasi putih memiliki indeks glikemik yang tinggi yang dapat meningkatkan kadar gula darah secara cepat. Hal ini dapat menjadi masalah bagi orang-orang yang mengelola diabetes, pradiabetes, atau yang berusaha mengontrol asupan gula mereka. Meskipun demikian, ada beberapa cara untuk mengurangi kadar gula pada nasi putih. Berikut ini adalah 8 cara mengurangi kadar gula pada nasi putih yang dapat dilakukan. Gunakan rasio air yang lebih tinggi saat memasak. Memasak nasi dengan rasio air yang lebih tinggi dari biasanya dapat membantu menurunkan kadar gula dalam nasi putih. Dengan menambahkan air sebagai karbohidrat dapat larut dan hal ini dapat membantu menurunkan indeks glikemik nasi. Gunakan rasio air dan beras sekitar 1:3 atau 1:4, kemudian tiriskan airnya setelah nasi matang. Tambahkan minyak saat memasak nasi. Menambahkan sedikit minyak kelapa atau minyak zaitun saat memasak nasi dapat membantu menurunkan indeks glikemik nasi. Minyak ini dapat memperlambat pencernaan karbohidrat sehingga dapat menurunkan lonjakan gula darah setelah makan. Selain itu, tambahan minyak juga dapat membantu nasi lebih pulen dan lezat. Rendam beras sebelum memasak. Merendam beras selama 20 menit hingga 1 jam sebelum memasak dapat membantu menurunkan kadar gula dalam nasi putih.
Rendaman ini dapat memecah sebagian pati di permukaan beras yang dapat membantu mengurangi indeks glikemik nasi. Selain itu, rendaman juga dapat membantu menghilangkan kandungan arsenik yang berpotensi berbahaya dalam beras. Gunakan nasi merah atau nasi hitam. Mengganti nasi putih dengan nasi merah atau nasi hitam dapat membantu menurunkan indeks glikemik nasi. Nasi merah dan nasi hitam mengandung serat, mineral, dan antioksidan yang lebih tinggi daripada nasi putih sehingga dapat membantu memperlambat penyerapan karbohidrat dan mengurangi lonjakan gula darah. Campur nasi dengan serat dan protein. Menambahkan makanan yang mengandung serat dan protein seperti sayuran, kacang-kacangan, dan telur ke dalam nasi putih dapat membantu menurunkan indeks glikemik nasi. Kedua nutrisi ini dapat membantu memperlambat pencernaan karbohidrat dan mengurangi lonjakan gula darah. Tambahkan rempah-rempah saat memasak. Rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, dan jahe dapat membantu menurunkan indeks glikemik nasi putih. Rempah-rempah ini mengandung senyawa yang dapat memperlambat penyerapan karbohidrat dan mengurangi lonjakan gula darah. Hindari mengonsumsi nasi yang terlalu matang. Mengonsumsi nasi yang terlalu matang dapat meningkatkan indeks glikemik nasi. Pada saat nasi menjadi lebih lunak, pati di dalamnya menjadi lebih mudah dicerna dan diserap oleh tubuh, yang pada akhirnya dapat meningkatkan gula darah. Kurangi porsi nasi. Mengurangi porsi nasi putih dapat membantu mengurangi asupan karbohidrat dan gula secara keseluruhan. Hal ini membantu mengontrol lonjakan gula darah yang terjadi setelah makan. Itulah 8 cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi kadar gula pada nasi putih. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan pola makan yang sehat dan berimbang, serta tetap melakukan aktivitas fisik secara teratur untuk menjaga kesehatan tubuh. Dalam upaya menurunkan berat badan, pasti Anda banyak mencari referensi untuk menjalankan program diet Anda. Namun, untuk bisa menjaga berat badan ideal atau menurunkan berat badan agar ideal, ada beberapa hal yang harus Anda tinggalkan untuk mencapai tujuan diet Anda. Kali ini kami akan membahas beberapa kebiasaan yang salah saat berdiet. Dengan mengetahui kebiasaan yang salah ini, Anda akan mampu meminimalisir kesalahan untuk memperoleh berat badan yang diinginkan dan tidak berdampak buruk bagi kesehatan tubuh Anda. Sering begadang. Kurang tidur akan meningkatkan hormon rasa lapar dan menurunkan hormon rasa kenyang. Dan orang yang tidurnya kurang dari 4 jam dalam sehari mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk mengalami obesitas dibandingkan dengan orang yang tidur 7-8 jam sehari. Kurang aktivitas fisik. Berjalanlah lewat tangga akan membantu membakar lemak tubuh daripada selalu menggunakan lift untuk menuju lantai atas. Lakukan gerakan olahraga ringan setiap hari selama 15-20 menit dalam sehari agar tidak terjadi penumpukan lemak dalam tubuh Anda. Banyak mengonsumsi makanan asin. Dalam berdiet sudah menjadi hal wajib untuk mengurangi makanan berlemak dan manis. Namun jangan lupa untuk mengurangi makanan yang mengandung banyak garam. Kandungan garam akan menyebabkan hipertensi dan membuat cairan tubuh tertahan sehingga berat badan Anda tidak akan turun-turun. Makan tidak di meja makan. Melakukan aktivitas makan di depan televisi atau sambil melakukan aktivitas lainnya akan membuat Anda tidak dapat menikmati makanan, sehingga Anda akan tergoda untuk mengambil makanan lainnya. Akibatnya kalori yang masuk ke dalam tubuh tidak terkendali dan lemak semakin menumpuk. Mengonsumsi alkohol.
Mengonsumsi alkohol yang dapat memperlambat proses metabolisme. Konsumsi alkohol dapat memperlambat proses metabolisme tubuh karena alkohol menekan sistem syaraf pusat. Alkohol juga akan meningkatkan kortisol, yaitu hormon stres yang akan membantu penumpukan lemak di perut. Menghindari konsumsi makanan yang mengandung susu. Kalsium dari susu membantu pembakaran kelebihan lemak dalam tubuh, maka dari itu selama berdiet, alangkah baiknya Anda tetap mengonsumsi susu bebas lemak dan atau segala yogurt rendah lemak. Tidak disiplin dalam menjalankan diet. Orang yang sukses berdiet adalah orang yang selalu disiplin dalam melakukan diet. Tidak mudah tergoda dengan makanan-makanan enak di hadapannya, karena orang yang terlanjur melanggar akan selalu tergoda lagi untuk melanggar. Maka dari itu, disiplin dan konsisten itu penting saat menjalankan diet. Jangan mudah tergoda oleh teman-teman Anda untuk mengonsumsi makanan pantangan. Jika Anda bisa menahan diri Anda, niscaya berat badan ideal pun bukan lagi hanya sebuah impian semata.